Pastinya itu supaya kita dalam melayani jamaah itu bisa optimal gitu. Jadi kalau tidak berusaha melayani dengan dasar pelayanan pada jamaah, nanti kita jadi pelit. Jadi makanya saldonya supaya itu dan seperti tadi yang saya bicarakan, supaya segera mendapatkan amal soleh bagi yang berinfak, dan kita Pak Bendahara tidak terlalu pelit untuk memberikan pelayanan pada jamaah yang kebutuhan apa saja. Bahkan kita di sini punya program namanya asuransi. Kalau ada sandal sepatu yang diganti baru dengan merek yang sama, ya, ini kalau bang sampah itu bilang sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah kelanjutan part 1 video sebelumnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan wawancara saya bersama Bapak Ahmad Fahruni dan Bapak Sudi Wahyono sebagai takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, simak videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau pakai sepatu baru itu salah baru itu Allahu Akbar itu, wah sepatu saya nanti kalau hilang gimana ya? Nggak ada upaya untuk menjaga gitu Pak? Ya kan kita punya satpam ya Pak. Satpam kita 24 jam. Ya, kita juga sudah ikhtiar juga dengan itu ya, tidak supaya tidak hilang. Itu sepatu, kalau lebih dari sepatu Pak? Ya dulu pernah ada sepeda. Udah hilang diganti. Ganti. Wih. Luar biasa Pak. Nah. Gimana Adinda? Kalau bapak ngajinya udah matang ini, udah dapat ilmu ini. Luar biasa. Masya Allah. Nah, kalau untuk remaja Pak, memotivasi remaja untuk lebih dekat ke masjid, ada trik-trik yang dilakukan oleh pihak masjid ini Pak? Ya itu tadi ada apa? Kita buat program-program yang mereka seperti itu tadi, ada bikin korel atau fotografi segala macam, itu kita berikan pelatihan kepada beliau, anak-anak itu. Setelah mereka pintar, Ya itu kita usahakan kalau kita punya event itu, mereka coba fotonya bagaimana. Nanti kita sekarang kan lagi musimnya YouTube gitu ya, jadi kalau sudah benar coba kamu diambil di situ, nanti terus dipakai YouTube-nya masjid gitu, kan. Ini ada korel, ada buat majalah, bagaimana bisa bikin cover majalah itu segala macam. itu dia ya. Jadi majalah kami itu yang bikin anak kelas 2 SMA. Ya. Jadi sudah diajarkan mereka, Ya. ilmunya itu kembalikan ke masjid lagi. Modalnya dari masjid. Iya. Jadi kita sekarang sudah punya peralatan lampu sorot yang harganya 5 juta satu lampu, segala macam itu juga punya. Jadi kalau ada kegiatan itu pakai lampu ini, hasilnya juga bagus tuh. Pakai lampu yang putih yang ada cagaknya itu ya. Kan ada ya, tahu ya, harganya 5 jutaan atau berapa ya. Ya kita fasilitasi, butuh apa kita beri ya Mas. Supaya mereka total dalam Kemudian mereka sudah berhasil itu untuk masjidnya Pak? Ada kan untuk masjid misalnya pendapatannya itu? Ya biasanya kan kalau di YouTube itu ada tulisannya, kita tambahkan nomor rekeningnya, biasanya mereka kan kirim rekening surat rekeningnya. Kalau di YouTube segini kan biasanya kan sekarang ada, kalau main YouTube kan bisa dapat uang juga ya. Ngomong tentang remaja itu, apakah di struktural di situ ada kayak divisi masing-masing? Ada, jadi ini namanya kalau remaja masjid itu namanya presiden remaja masjid itu, berarti presidennya siapa, nanti wakilnya siapa, terus nanti divisi ada pinnya juga, ada apa, saya lupa lagi, ada sebetulnya sendiri. Jadi ada nanti kegiatannya apa, saya pengajiannya yang per divisi apa segala itu mereka komplit.
remaja masjid itu Pak ada diberikan uang kehormatan sama mereka? Nggak ada. Ya. Karena kita menjadikan remaja di situ juga jadi tulang punggung semua kegiatan itu mereka yang menghandle semua. Kita takmir itu dan itu hanya yang punya ide yang melaksanakan anak-anak remaja itu. Karena terakhir Pak pengeluaran masjid Pak Ya. dalam berbulan Pak. Ya. Berapa ya sekarang kalau kita hitung-hitung nanti untuk rata-rata ya bisa 200 jutaan. Pendapatan ya bisa lebih. Pendapatan itu masing-masing kota itu bisa, jadi ada untuk infak subuh itu satu pekannya bisa 15 juta, ada infak air minum itu satu pekannya bisa 8 juta 10 juta. Kota infak parkir itu satu bulannya 2 bulan sekali itu bisa 25 juta. Padahal parkirnya itu tidak kita minta. Waktu sebelum ini dulu kita asli petugas parkir turun mintain kalau ada orang keluar diminta. Hasilnya cuma satu bulan cuma 900.000. Terus itu udah kita nggak usah pakai orang. Sapam ya, terus ngurusi parkir yang sudah keamanan, berangkat jalan-jalan kan kita pasang kotak aja gitu. Satu bulannya 4,5 juta gitu saja. Masya Allah. Tanpa disuruh-suruh Pak ya? Tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta ya. Jadi abang mau parkir itu mau bayar nggak apa. Tapi kan juga orang yang mau bayar, saya mau bayar ada uangnya 100.000, ya kan masukin semua. Kalau ada orangnya kan minta susu ya, minta uang kembali. Di Medan kan juga ada masjid itu yang besar, masjid yang besar, luasnya besar. Ya pernah belajar kemarin juga. Ya udah gitu parkir kita bebaskan aja, harus supaya kalau di parkir itu yang luas, yang terang. Kalau bisa ada yang jualan makanan gitu, jadi biar mereka kalau istirahat situ sambil sholat sambil kopi bisa segala macam itu. Terus yang di Medan itu satu bulannya bisa 50 juta. Masjid yang luas banget itu Medan. Ya, lupa masjid apa. Di Medan Pak ya? Iya. Itu bisa 50 juta. Jadi sekarang dari infak parkir yang tidak dikelola, yang tidak diminta, tidak mengulang itu makin banyak situ. Karena kalau mereka nyaman, kalau sudah merasa parkir itu nyaman, aman, seneng, enak segala macam. Mereka infak berapa aja itu nggak masalah. Berarti perkara masjid ini yang menggerakkan kita untuk berinfak itu Allah Ta'ala. Iya semuanya harus izin Allah juga. Jadi kita ini mengurusi masjid itu harus serius, tidak bisa disambil-sambil. Tidak bisa sambil, ya nanti kalau sudah pensiun baru ini berapa seorang baru kerja dulu. Kalau sini kita punya jobnya itu, pekerjaan utamanya adalah ngurusi masjid. Jadi dokter itu sambilan, sambilannya jadi dokter. Jadi ada kemungkinan jadi dokternya pengurus sini? Ada dokter banget, dokter Suwardi pengurusnya. Ada yang pegawai negeri, ada yang punya toko, ada yang punya perusahaan kayu jati, segala macam itu mereka adalah. Jadi itu sampingan itu? Sampingan itu. Sampingan. Kalau kita harus serius, tidak bisa main-main, tidak bisa disambi-sambi yang ngurusin masjid. Mantap Pak. Pak, saya mau bertanya tentang itu anggota remaja masjid itu kira-kira sampai berapa? Ini kalau ngumpul semua itu bisa sampai 200-an orang. Ya, jadi tapi ya tidak setiap kalau kajian itu ya paling 50, 60, 70 gitu, tapi tidak semua. Kalau ngumpul semua pas ada acara itu, acara yang besar itu biasanya itu banyak juga 200-an.
Ada dua baik untuk anak, untuk adik ini. Masjid kan Pak selalu nama masjid itu Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Husain, Masjid Nurul Huda. Ini kenapa Masjid Jogokarya? Iya. Nah, Orang tua kami dulu tuh bikin masjid ini yang sudah mereka bahwa ini adalah sunnah Rasul. Karena apa? Karena pada saat itu Rasulullah di Kuba mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Mendirikan masjid lagi di masjid di kampung Salamah, Bani Salamah, mereka namanya Bani Salamah, yang sekarang namanya Madinah itu. Jadi mereka setiap mendirikan tempat ini mendirikan sesuai nama tempatnya. Kalau kami jabarkan sekarang itu biar apa? Biar kita pengurus amal itu mempunyai teritorial yang jelas. Ya kalau sekarang Masjid Al-Huda teritorialnya di mana? Kalau Masjid Jogokaryan teritorialnya seluruh wilayah Jogokaryan. Tanggung jawab wilayah dakwah itu ya di wilayah Jogokaryan itu. Ya kita mengikuti Rasulullah waktu bikin masjid. tapi Pak ada saya lihat waktu saya belanja ada namanya Jogokarya. Apakah itu ada hubungan itu Pak? Ada. Nama Jogokaryan itu dulu adalah tempatnya prajurit keraton yang namanya Jogokarya. Jogokarya itu yang petugasnya menjaga wilayah keraton. Itu tapi mereka tidak dalam keraton, di luar, karena kalau namanya sekarang itu namanya garnisonnya keraton itu dulu ada sekitar 7.000, jadi mereka cuma dan sini inilah adalah tempat tinggalnya para prajurit Jogokarya itu. Jogokarya itu bukan nama seseorang tapi nama kelompok prajurit. Satu kelompok prajurit. Di sini tempatnya. Di sini adalah rumahnya dikasih, jadi sama keraton kan dikasih tempat tinggal. Mereka tinggal di sini. Barulah kita paham. Dan kalau di sana sama di sana kan ada patungnya, patung Jogokarya. Dan kami di masjid ini juga punya bergodo Jogokarya. Jadi kalau ada kegiatan itu, aku ya berdoa punya seragamnya, ada topi, ada baju, ada senjatanya tadi itu untuk apa? Jadi pakai saat-saat tertentu. Saat tertentu yang ya. Ya, Adinda. Jadi Pak, kalau misalnya trik buat menarik pemuda-pemuda itu untuk ngaji, azan, buat masuk remaja masjid itu gimana? Atau juga berinfak, zakat gitu? Ya awalnya itu kan kita seperti kami bilang sama tadi kan ada bagaimana anak-anak remaja itu yang supaya mau datang ke masjid tadi kita pasang wifi-nya. Jadi wifi itu kan salah satu kebutuhan jamaah, kebutuhan remaja masjid kan, untuk mereka bisa chatting, bisa main game, bisa macam itu ya. Itu kita dulu biar mereka memasang dulu, nanti kita dekatkan. Dan untuk untuk lebih menariknya lagi biasanya itu kita kasih tugas-tugas yang mereka bisa senang itu ya, punya apa, terutama Ramadan itu. Kalau Ramadan itu yang bisanya setting, ada yang bisanya ngurusi pasar sore, terus ngurusi parkir atau parkir juga kan anak-anak remaja itu yang mereka mau datang ke masjid itu kita buat program yang mereka tertarik. Semuanya. Terima kasih. Ini Pak, saya mau minta saran. Kalau misalnya ini kan masjid di pondok saya itu jarang ada yang infak, dan mungkin ya jarang lah datang, maksudnya waktu selain sholat gitu. Mungkin ada 1-2 gitu yang murojaah di dalam masjid, tapi enggak banyak. Ya jadi ya kalau masjid di pondok ya harus mengartikan santri-santrinya toh. Ya bagaimana itu bisa dengan sukarela itu mengingatkan kalau pas waktu sholat, kalau bagaimana kalau ada kegiatan apa kita sebaiknya di masjid.
Ya kalau misalnya infaknya sedikit ya karena mereka santri ya uangnya mungkin berkurang. Nah kalau misalnya ada jamaah dari luar ya itu mungkin kita bisa menariknya mereka untuk berinfak segala macam. Ya kita harus ada relawan namanya, relawan yang untuk mau mengaktifkan masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk belajar, untuk segala macam, itu bisa lewat masjid. Ya seperti sebelumnya masjid kami dulu sederhana cita-citanya, hanya seperti mudah-mudahan bisa fungsi masjid Jatiwaringin ini bisa seperti fungsi masjid di zaman Rasulullah. Hanya itu sebenarnya cita-cita awalnya. Pas zaman Rasulullah dulu kan masjid itu bisa kita belajar, tempat menimba ilmu, tempat politik juga, cara belajar perang segala macam. Terus tempat ada ahli sufah yang di situ, seperti Abu Bakar, seperti segala macam itu kan ahli sufah, mereka tidurnya di masjid juga. Yang kita berusaha dulu banyak remaja masjid itu yang sering tidur di masjid itu yang dan tidur di masjid itu mereka tidak dan sambil belajar itu. Jadi pada tahun 96 itu ada remaja masjid sini yang lulus SMA itu 10 orang bisa diterima Universitas Negeri di Jogja. Jadi kita bisa membangun supaya orang yang ke masjid itu orang yang tidak bodoh gitu loh, tidak jadi punya kegiatan segala macam. Ya. Terima kasih Bapak buat pertanyaan dan jawaban-jawaban yang bisa membantu. Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini ada manfaat yang bisa didapat dari abang yang dari Medan ini dengan adik bisa menyerap ilmu, bisa bermanfaat, bisa diterapkan di masjidnya di pondok, supaya kita sama-sama mengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa? Ahmad Faruni. Salam. Iya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Apabila saya berbuat kesalahan, saya minta maaf. Sesungguhnya setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi, Sahih At-Targhib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.